Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Buluda, NIM 231110109 dari kelas S1 Teknik Industri 07C. Di sini saya akan membahas tentang materi dari penelitian operasional, yaitu Stack Code Problem. Kemudian kita langsung masuk saja ke pembahasan. Di sini adalah menjelaskan tentang definisi stack code problem dari materi itu, yaitu masalah yang secara khusus dibuat untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Masalah ini menyangkut seorang pencari keberuntungan mistis di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan komunitas emas di California. Selama perjalanan abad ke-19, perjalanan tersebut mengharuskan perjalanan dengan kereta pos melalui daerah yang belum berpenghuni, di mana terdapat bahaya serius serangan oleh para perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya telah ditetapkan, ia memiliki banyak pilihan mengenai negara bagian, yaitu teritori yang kemudian menjadi negara bagian, yang mana akan dilalui dalam perjalanan tersebut. Kemudian rute yang mungkin ditunjukkan pada gambar 10.1, di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dengan arah perjalanan melalui selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Jadi 4 tahap atau perjalanan kereta pos diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatannya di negara bagian A, yaitu Missouri, ke tujuan di negara bagian C, yaitu California. Selanjutnya, ini adalah penjelasannya. Yaitu si pencari keberuntungan ini adalah orang yang bijak yang cukup peduli dengan keselamatannya. Setelah berpikir sejenak, ia menemukan cara yang cukup cerdik untuk menemukan atau menentukan rute yang paling aman. Di situ karena biaya terdapat polis asuransi jiwa yang ditawarkan oleh penumpang kereta pos. Karena biaya polis asuransi jiwa itu untuk menempuh perjalanan kereta pos tertentu didasari pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan tersebut, rute yang paling aman seharusnya adalah rute yang dengan polis asuransi jiwa dengan total yang termurah. Biaya polis standar untuk perjalanan kereta pos dari negara bagian I ke negara bagian C yang akan dilambangkan dengan CIJ adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa saya akan menjelaskan tentang perjalanan si penempuh itu, yaitu dari A ke B nilainya 2, dan A ke C nilainya 4, A ke D nilai 3. Selanjutnya B ke E nilainya 7, B ke F sama dengan 4, B ke G sama dengan 6. Dan C ke E sama dengan 3, C ke F sama dengan 2, C ke G sama dengan 4. Selanjutnya D ke E sama dengan 4, D ke F sama dengan 1, D ke G sama dengan 5. Setelah itu lanjut E ke H sama dengan 1, F ke H sama dengan 6, F ke I sama dengan 3, E ke I sama dengan 4, G ke H sama dengan 3, G ke I sama dengan 3. Dan H ke C sama dengan 3, I ke C sama dengan 4. Selanjutnya, ini adalah gambaran dari perjalanan berikut, yaitu penjelasan dari yang tadi di atas seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu solving the problem.
Di sini bisa adalah penjelasan dari solving the problem, yaitu pertama-tama perlu dicatat bahwa pendekatan jangka pendek untuk memilih rute termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap berikutnya tidak akan menghasilkan keputusan yang optimal secara menyeluruh. Mengikuti strategi ini akan memberikan rute A, B, F, I, J dengan total cost yaitu 13. Namun dapat mengorbankan sedikit pada satu tahap, dapat menginginkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misal A, D, F lebih murah secara menyeluruh daripada A, B, F. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan tahap atau metode tersebut. Yaitu contoh, jumlah rute yang mungkin banyak 18 dan harus menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang menarik. Untungnya pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit daripada enumerasi yang lengkap atau penghematan komputasi sangat besar untuk versi yang lebih besar daripada masalah ini. Pemrograman dinamis dimulai dengan bagian kecil dari masalah asli dengan menentukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Kemudian secara bertahap memperbesar masalah menemukan solusi optimal saat ini dari yang sebelumnya hingga masalah asli dipecahkan secara menyeluruh. Selanjutnya ini masalah yang akan kita bahas dari soal yang di atas. Di sini kita bisa lihat untuk masalah kereta pos kita mulai dari masalah yang lebih kecil, di mana pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya memiliki satu tahap lagi, yaitu perjalanan kereta pos untuk dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah beralih dari keadaan saat ini, apapun itu, ke tujuan akhir yaitu keadaan C atau bagian dari daerah wilayah J. Pada setiap iterasi berikut, masalah dibesarkan dengan menambah satu jumlah tahap yang tersisa untuk dilalui guna menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah yang dibesarkan ini, solusi optimal untuk ke mana harus perjalanan selanjutnya dari setiap kemungkinan keadaan dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Rincian yang terlibat dalam penerapan pendekatan ini adalah sebagai berikut. Ini adalah formulasinya. Yang pertama, biarkan variabel keputusan xn atau n sama dengan 1, 2, 3, 4 menjadi tujuan langsung pada tahap n, yaitu perjalanan kereta pos ke n yang akan ditempuh. Jadi rute yang akan dipilih adalah A menuju X1, X1 menuju X2, X2 menuju X3, dan X3 menuju X4. Dan X4 menuju bagian wilayah J. Selanjutnya yang kedua, misalkan Fn atau Sxn adalah total biaya kebijakan terbaik secara menyeluruh untuk tahap yang tersisa dengan asumsi bahwa pencarian keberuntungan berada dalam keadaan S siap untuk memulai tahap N dan memilih Xn sebagai tujuan langsung. Yang ketiga, dengan S dan N, misalkan Xn menunjukkan nilai Xn apapun atau tidak harus unik dan meminimalkan, yaitu Fn S sama dengan min Xn Fn dalam kurung S dan Xn dalam kurung sama dengan Fn dalam kurung
S dikali XN tutup kurung. Atau dengan pembahasan secara matematika secara ini. Selanjutnya kita akan bahas slide berikutnya, yaitu nilai dari CS atau CN diberikan oleh tabel tersebut atau tabel sebelumnya untuk C, IJ dengan pengaturan I sama dengan S atau keadaan saat ini, dan J sama dengan XN atau tujuan langsung karena tujuan akhir atau keadaan J dicapai pada akhir tahap 4, F5, J sama dengan 0. Tujuannya adalah untuk menentukan F1, A, dan rute yang sesuai. Pemrograman dinamis menemukannya dengan menemukan secara berurutan F1 S, F3 S, F2 S untuk setiap kemungkinan keadaan S, dan kemudian menggunakan F2 secara menyeluruh. Selanjutnya slide berikutnya yaitu solusi produce stack 4. Ketika mencari keberuntungan hanya memiliki satu tahapan lagi yang harus dilalui, yaitu N sama dengan 4. Maka rute yang ditempuh setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini S atau baik H atau I, dan jumlah akhir X4 sama dengan J, sehingga rute perjalanan kereta pos terakhir ini adalah S sama dengan J. Oleh karena itu F4S sama dengan F4. Selanjutnya ini adalah solusi dari produk yang tahap yang ketiga, yaitu similar calculation need to be made when you start from the order to possible state S. E dan S sama dengan G with two stack to go. Try it proceeding both probability dari gambar 10.1 dan algebraic combination CC dan F pangkat S evaluation to verification to following complete. Sini tabel bisa dijelaskan, yaitu nilai dari S, H, I, dan F3, X3, yaitu S mempunyai 3 bagian, yaitu E, F, G. E ini memiliki nilai dari E ke H sama dengan 4, E ke I sama dengan 8, dan E dari F3-nya adalah 4, serta E ke X4 sama dengan H. Itu F ke H sama dengan 9, dan F ke I sama dengan 7, F pada F3 S ini adalah 7, dan F X3 sama dengan G sama dengan H memiliki nilai 6, dan G, I sama dengan memiliki nilai 7. G pada F3 memiliki nilai 6. G pada X3 memiliki tujuan H. Nah, itu solution produce pada tahap kedua. Solusi ini atau solusi untuk masalah tahap kedua yaitu XN yang memiliki 3 tahap yang harus dilalui diperoleh dengan cara yang sama. Dalam kasus ini F2S X2 sama dengan CS X2 sama dengan F3 X2. Misalnya mencari keberuntungan berada dalam keadaan C seperti yang digambarkan di bawah ini. Keadaan C
C ke E memiliki nilai 3, C ke F memiliki nilai 2, C ke G sama dengan, di sini nilai minimum yang dari ketiga itu, angka ini adalah 7, sehingga total biaya minimum dari keadaan C hingga akhir adalah F2 sama dengan 7, dan tujuan langsungnya seharusnya adalah X2E. Berikutnya itu melakukan perhitungan pada tahap kedua. Perhitungan ini serupa ketika si perjalanan atau kita mencari rute tersebut melalui dari keadaan B atau D. Misalkan hasilnya berikut untuk masalah N dominan 2. Pertama, N2 ini S dari X2. B ke E memiliki nilai 11. B ke F memiliki nilai 11, B ke G memiliki nilai 12, dan F2-nya adalah 11, serta F3-nya yaitu E ke F. Selanjutnya C ke E sama dengan 7, C ke F sama dengan 9, C ke G memiliki nilai 10, serta F2 dari C tersebut memiliki 7, X2-nya E. Selanjutnya D ke E memiliki nilai 8, D ke F memiliki nilai 8, D ke G memiliki nilai 11, dan D pada F2 memiliki nilai 8 serta X2-nya pada wilayah D yaitu pada bagian E menuju ke F. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu pada baris pertama dan ketiga tabel ini memperhatikan bahwa E dan F seri sebagai nilai minimal X2. Jadi tujuan langsung dari keadaan B atau D seharusnya adalah X2 sama dengan E atau F. Selanjutnya ke solusi dari tahap atau tahap yang pertama. Ya, beralih ke masalah tahap pertama yaitu N sama dengan 1. Dengan keempat tahap yang harus dilalui, kita melihat bahwa perhitungannya mirip dengan yang baru saja ditunjukkan untuk masalah tahap kedua yaitu N sama dengan 2, kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan keadaan awal yaitu S sama dengan 1 seperti yang digambarkan di bawah ini. Perhitungan ini dirangkum selanjutnya untuk 3 alternatif yang telah ditujukan. Ini adalah gambarannya dari tujuan atau tahap yang pertama, N1 A ke B sama dengan 13 yaitu 2 ditambah 11 sama dengan 13, dan A ke C sama dengan 11, A ke D sama dengan 11. Di sini karena 11 adalah nilai minimum, F1A sama dengan 11 dan X1 sama dengan C atau D seperti yang telah ditunjukkan pada tabel berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke berikutnya, itu making the conclusion solusi optimal untuk menyeluruh masalah kini dapat didefinisikan dari 4 tabel. Itu hasil untuk masalah N1 mengidentifikasikan bahwa pencari keberuntungan harus terlebih dahulu menuju ke keadaan C atau keadaan D. Misalnya ia memiliki X1 sama dengan C. Dan yang kedua, untuk nilai N sama dengan 2, hasil untuk S sama dengan C adalah X2 sama dengan E. Hasil ini mengarahkan ke masalah N3 yang menghasilkan X3 sama dengan H untuk S sama dengan E. Dan masalah N keempat menghasilkan X4 sama dengan J untuk S sama dengan H. Nah, perlu digarisbawahi untuk N2 dan N3 serta N4 ini rute yang saling berhubungan. Oleh karena itu, salah satu rute optimal adalah A menuju C
menuju E menuju H, dan H menuju C. Di sini telah ditunjukkan. Nah, selanjutnya untuk memilih X1 sama dengan D mengarahkan kedua rute optimal lainnya, yaitu dengan A menuju D, D menuju E menuju H, dan H menuju C, serta A menuju D atau D menuju F, F menuju I, dan I menuju C. Di sini semuanya menghasilkan total biaya yaitu F1A sama dengan 11. Selanjutnya masuk ke ini. Ini adalah gambaran dari yang telah dijelaskan tadi. A menuju C atau A menuju D, C menuju E menuju H, H menuju T, terus B menuju F, F menuju I, D menuju F, G menuju H. Ini di sini ada nilai-nilai yang telah dijelaskan dari tahap 1 dan tahap 2, 3, dan 4. Ini telah ada akumulasi seperti gambar yang telah rute, mudah rute. Nah, terima kasih telah habis. Selanjutnya udah pada materi kali ini saya akan akhiri. Cukup sekian. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang bisa dipahami atau berkenan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.